Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman di rumah, dan selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah BK Industri dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ibu Vina Dartina MPD. Sebelumnya terima kasih telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Meskipun secara online, semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman simak dan menambah wawasan baru bagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang motivasi kerja, di mana anggota kelompoknya ada Kang Ahmad Dhani, ada Faisal Azhar, ada Nur Alimah, dan saya sendiri Putri Aprilianti. Baik, langsung saja ke pemaparan yang pertama, ada mengenai pengertian dan teori-teori motivasi kerja yang akan disampaikan oleh Faisal Azhar. Kepada Faisal, saya persilahkan. Oke, jadi pengertian motivasi kerja. Nah, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya menurut Rival dan Sagala tahun 2011. Nah, motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja atau pendorong semangat kerja menurut Ardana Mujati dan Utama tahun 2012. Nah, J. Herman pada tahun 1983 dan Kadarisma 2017 mengungkapkan bahwa motivasi merupakan mendorong seseorang untuk berbuat, bertindak, dan berperilaku. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang dapat mengarahkan dan memberi kekuatan bagi individu dalam bertindak untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam ingin mencapai tujuannya itu kita perlu motivasi yang tinggi. Boleh, next. Nah, motivasi dibagi menjadi tiga, yaitu motivasi primer, yaitu dorongan atau hasrat diri individu yang sudah ada sejak lahir untuk mencapai tujuan, dikarenakan sifat alami dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Contohnya itu seperti makan dan minum. Nah, yang kedua yaitu motivasi sekunder, dorongan atau hasrat diri individu untuk mencapai tujuan hidup, dikarenakan sebagai proses pembelajaran cenderung tidak berhubungan dengan sifat alami manusia. Yaitu contohnya yaitu seperti rasa ingin tahu dan ingin diperhatikan. Nah, yang terakhir yaitu motivasi umum, dorongan atau hasrat diri individu untuk mencapai tujuan hidup dikarenakan sifat-sifat alami individu dan bukan merupakan proses pembelajaran dan cenderung sebagai kebutuhan umat manusia secara umumnya. Contohnya seperti kebutuhan berprestasi dan berkuasa. Boleh di next. Oke, lalu ada teori-teori kerja, motivasi kerja. Yang pertama itu teori hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow, menjelaskan bahwa motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut. Nah, semakin tinggi keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut, semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar demi mencapai sebuah prestasi yang dapat membanggakan dirinya atau organisasinya. Nah, jadi semakin tinggi seseorang dalam hierarki tersebut, maka motivasi motivasi juga harus tinggi untuk mencapai tujuan. Boleh dilanjut? Nah, hierarki kebutuhan juga terbagi jadi 5, yaitu kebutuhan fisiologis, itu kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan keberlangsungan hidup seseorang seperti makan, minum, perumahan, dan lainnya. Nah, yang kedua itu kebutuhan keselamatan, yaitu kebutuhan keamanan dari ancaman. Contohnya seperti harusnya ke rumah ya untuk sebagai kebutuhan dari ancaman. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan rasa memiliki, yaitu kebutuhan akan teman, cinta, dan memiliki. Social needs di dalam organisasi dapat berupa kelompok kerja atau teamwork. Oke, yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat sekitar. Itu pengakuan dari bisa itu dari orang-orang terdekat, teman, dan yang paling luasnya sih utamanya mungkin dari orang-orang. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan akan perwujudan diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri seutuhnya
untuk melakukan itu. Orang mencari pertumbuhan, prestasi, dan kemajuan. Nah, yang kedua ada teori X dan Y dari McGregor Douglas tahun 1060. Nah, teori X adalah teori tradisional yang menjelaskan dari arah kontrol. Nah, teori E adalah teori dengan pendekatan humanistik dalam pendekatan manusia. Nah, maksudnya itu teori X itu lebih ke apa ya? Teori adalah kalau teorinya itu humanistik secara pendekatan humanis yang bisa secara mungkin apa ya? Secara pendekatan humanis ya itu cara pendekatan secara mengobrol gitu kan. Nah, sedangkan teori X itu adalah teori yang pendekatannya kurang. Contohnya seperti langsung memberi perintah seperti itu. Boleh untuk di next. Nah, yang ketiga, yang ketiga teori motivasi Higien. Nah, nah motivasi Higien itu tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karya dan pengakuan orang lain. Ada faktor-faktor atau pemeliharaan mencakup antara lain yaitu satu seorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan. Selanjutnya itu adalah teori kontemporer yaitu atau teori ERG. Yang pertama, eksistensi itu kebutuhan, valid, dan keamanan dalam klasifikasi Maslow. Yang kedua yaitu relatedness atau hubungan itu kebutuhan sosial dan komponen eksternal penghargaan dalam klasifikasi Maslow. Yang ketiga yaitu growth atau pertumbuhan, hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi mencakup komponen intrinsik dalam kategori penghargaan Maslow dan karakteristik yang mencakup pada aktualisasi diri. Nah, yaitu ada lagi teori kebutuhan McLean, yaitu kebutuhan meraih prestasi, kemampuan untuk mencapai standar yang telah ditentukan perusahaan dengan menunjukkan daya juang karyawan untuk menuju keberhasilan. Lalu, kebutuhan meraih kekuasaan atau otoritas kerja atau need for power, kebutuhan untuk membuat individu berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana. Yang terakhir, kebutuhan bervalisiasi, yaitu kebutuhan untuk menjalani kehidupan, jalin hubungan interpersonal dan mengenal lebih dekat teman kerja dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, lalu ada teori evaluasi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa membagi penghargaan intrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara instrik telah diberi hadiah, cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Misalnya itu teori penerapan tujuan yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1960-an. Teori ini menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya tujuan motivasi kerja akan dijelaskan oleh saya. Setelah kita mengetahui pengertian dan teori-teori motivasi kerja, kita harus tahu tujuan perusahaan itu ngapain sih, kenapa harus ada motivasi kerja bagi seorang karyawan gitu. Tujuannya menurut SPH Sibuan 2014-146,
menjelaskan bahwa tujuan motivasi kerja itu melibatkan yang pertama ada meningkatkan gairah dan semangat kerja. Tentunya dong kalau misalkan karyawan kita semangat kerjanya, karena karyawan kita bergairah kerjanya, pasti akan mendapatkan impact positif gitu bagi perusahaan. Nah, dalam meningkatkan gairah dan semangat kerja ini, sama saja meningkatkan antusiasme dalam menjalankan tugasnya, dan tujuan yang kerja yang jelas dan lingkungan kerja yang mendukung juga akan meningkatkan gairah dan semangat kerja karyawan. Terus yang kedua ada untuk menyokong moral dan kepuasan kerja. Maksud dari menyokong moral dan kepuasan kerja ini berarti menciptakan caranya si perusahaan biar bisa menyokong moral dan kepuasan kerja karyawan itu ada menciptakan lingkungan yang memperhatikan kesejahteraan karyawannya serta memberikan peluang pengembangan diri dan keseimbangan kehidupan kerja bagi karyawan. Terus yang ketiga ada meningkatkan produktivitas kerja. Nah, sebenarnya teman-teman produktivitas ini sangat mencakup semuanya dalam motivasi kerja. Karena untuk seseorang ingin produktif pasti pasti akan membutuhkan sebuah dorongan gitu. Akan membutuhkan apa sih emangnya yang mau aku capai eh, untuk saat ini gitu. Kenapa aku harus produktivitas? Nah, itu teh jawabannya ada di motivasi kerja gitu. Nanti akan dibahas di next selanjutnya di faktor-faktor. Terus yang keempat ada memelihara loyalitas dan stabilitas karyawan. Perusahaan ini penting banget loh untuk memelihara loyalitas dan stabilitas karyawan. Kenapa? Karena supaya karyawan udah apa ya, karyawan itu jadi ada plan jangka panjang untuk bertahan di situ gitu. Kalau si loyalitas karyawannya itu dipertanggungjawabkan oleh perusahaan gitu. Jadi si karyawan itu istilahnya betah lah gitu di perusahaan itu gitu. Jadi akan lebih setia dan stabil dalam pekerjaannya. Terus yang kelima ada menciptakan suasana dan hubungan kerja yang positif. Yang keenam ada meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Nah, kreativitas dan partisipasi karyawan ini tentu sangat perlu dilakukan eh, oleh sebuah perusahaan karena agar karyawan berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan si karyawan-karyawannya nggak kreatif, nggak berpartisipasi, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan gitu loh. Terus yang ketujuh ada meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap tugas. Nah, nomor 7 dan 8 ini saling berkaitan karena supaya karyawan dapat lebih berkomitmen untuk mencapai hasil yang terbaik dalam menjalankan tugasnya. Next. Sebelumnya dulu lah. Nah, yang pertama, selanjutnya saya akan membahas faktor motivasi kerja. Nah, faktor motivasi kerja ini ada dua teman-teman, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, apa aja sih gitu yang mempengaruhi kita untuk ada dorongan untuk bekerja. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita nggak diem-diem aja gitu? Nah, yang pertama aku akan bahas tentang faktor internalnya, yaitu ada dorongan. Yang pertama ada dorongan untuk bertahan hidup. Tentu kita sebagai makhluk hidup akan mempunyai pemenuhan kebutuhan yang harus kita penuhi seperti makan, minum. Nah, makan dan minum itu kita beli pakai apa? Kan pakai uang. Uang dapat dari mana? Dapat kalau kita bekerja gitu. Nggak mungkin kan uang tiba-tiba datang dengan sendirinya tanpa kita usaha, tanpa kita bekerja gitu. Nggak mungkin. Jadi faktor utamanya ada dorongan untuk bertahan hidup, makanya seseorang mau untuk bekerja. Yang kedua ada hasrat memiliki barang. Nah, selanjutnya kalau pemenuhan kebutuhan yang intinya sudah terpenuhi, makan minum sudah terpenuhi, kita sebagai manusia pasti ada keinginan untuk memiliki barang. Contohnya
kita ingin motor, kita ingin mobil, kita bisa dapat itu dari mana? Dapat dari gaji yang kita punya kan, uang yang kita punya kan. Makanya seseorang itu mau bekerja karena ada sesuatu hal yang harus dibeli gitu, ada sesuatu hal yang pengen dia capai, ada sesuatu hal yang ingin dia penuhi gitu. Terus yang ketiga ada keinginan untuk diakui. Nah, keinginan untuk diakui ini sangat berkaitan dengan harga diri di status sosial masyarakat gitu. Jadi kan pastilah gitu pengen diakui sebagai misal nih kalau laki-laki kepala keluarga pasti pengen diakui dalam masyarakat luas kan dia itu seorang pekerja keras demi keluarganya ataupun wanita karir pun sama gitu bisa membantu ekonomi keluarganya jadi keinginan untuk diakui itu sangat-sangat berpengaruh untuk kita bekerja gitu karena labelingnya pengen oh, oke si A ini rajin bekerja kalau yang kan nggak enak gitu kalau labelingnya si B mah nggak mau kerja males kan nggak enak ya jadi keinginan untuk diakuinya itu sangat tinggi gitu makanya seorang itu mau bekerja gitu apalagi di budaya kita mah kan kalau misalkan laki-laki gak kerja tuh kayak langsung dicaci maki di derajatnya direndahkan gitu nah apalagi makanya keinginan untuk diakui dalam bekerja ini bagi kaum laki-laki sangatlah tinggi gitu. Terus yang keempat ada keinginan untuk berkuasa. Nah, keinginan untuk berkuasa ini sangat berkaitan dengan labeling perusahaan atau kita di lapisan masyarakat. Kalau untuk labeling di perusahaan, misal nih, aku udah jadi sebagai apa ya, sebagai HRD di sebuah perusahaan. Nah, keinginan untuk berkuasanya kan jadi aku bisa melakukan apapun untuk menunjukkan citra yang baik baik untuk perusahaan dan kalau di lapisan masyarakat pengen kayak oke dihormati dipatuhi sebagai derajat yang bukan derajat apa labelingnya yang paling tinggi gitu kan beda nih kalau misalkan keluarga A suaminya itu seorang HRD terus keluarga B suaminya itu tukang apa ya pemilik grosir misalkan padahal kan sama-sama bagus tapi labeling untuk berkuasanya itu kayak lebih melekat di si HRD ini karena kayak wah gue di perusahaan nih kalau ini mah kan wirausaha kayak gitu next. Oke, selanjutnya ada faktor motivasi kerja menurut faktor eksternalnya, berdasarkan faktor eksternalnya. Yang pertama ada kondisi lingkungan kerja. Ini itu sangat mempengaruhi dalam kita bekerja ya teman-teman, seperti yang udah kita pelajari waktu sebelum UTS, bahwa kayak tempat, fasilitas, kebersihan, pencahayaan, keterangan, ketenangan, itu sangat mempengaruhi keefisienan kita dalam bekerja gitu. Makanya kondisi lingkungan kerja ini sangat mempengaruhi gitu. Sangat eh, ya mempengaruhi gitu. Mempengaruhi faktor motivasi kerja gitu. Terus yang kedua ada kompensasi kerja. Nah, kompensasi ini sangat bersifat krusial karena ibaratnya kan tujuan kita untuk bekerja itu agar mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Jadi ibaratnya kompensasi ini sangat tingkat tingginya motivasi seseorang dalam bekerja gitu. Terus yang ketiga ada memiliki supervisi yang efektif. Nah, kan tugas seorang supervisi itu memberikan arahan dan paduan kepada karyawan. Sekarang kalau misalkan kita dapat atasan yang dapat supervisi yang nggak efektif kan kayak malas gitu kerja, nggak semangat, nggak mood gitu. Dan akhirnya nggak efektif kerjanya. Sebaliknya kalau kita dapat supervisi yang efektif gitu, memberikan arahan dorongan yang baik ke kita, positive vibes orangnya, kita juga akan mau terus-terusan untuk bekerja dan mampu dan mau untuk bekerja lebih baik lagi. Terus yang ketiga ada jaminan karir dan tanggung jawab ini sangat berkaitan
sangat berkaitan karena ibaratnya kita bekerja dapat jaminan karirnya, apalagi kalau di sebuah perusahaan milik negara itu kan ataupun swasta kita dapat BPJS, dapat yang kayak gitu-gitu, dan kalau di dan ada peningkatan jabatannya gitu. Mau 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 itu dari staff jadi HRD, dan ya ada jaminan-jaminan karir untuk kedepannya. Cukup dari saya, dilanjutkan oleh Lala mungkin, tapi karena eh waktunya udah mau habis, kita bikin room lagi, Lala. Baik, selanjutnya sebelumnya mohon maaf, ada kendala dulu sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh strategi peningkatan motivasi kerja yang akan disampaikan oleh Lala Nur Alimah. Pada Lala, saya persilahkan. Nah, selanjutnya tentang strategi meningkatkan motivasi kerja. Eh, di sini tuh strategi peningkatan kerja meningkatkan motivasi kerja itu dibagi menjadi empat. Yang pertama, insentif. Nah, insentif ini adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemimpin organisasi terhadap karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi, atau dengan kata lain insentif kerja. Insentif kerja merupakan pemberian uang yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja yang dilakukan. Jadi suaranya ini suaranya coba kalau yang di laptop matiin, yang di HP Lala nyalain. Coba. Saya pun mama. Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu atas kesalahan teknisnya. Langsung saja kembali ke materi. Materi selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan motivasi kerja yang akan disampaikan oleh Lala Nur Alimah. Kepada Lala, saya persilahkan. Baik, di sini ada strategi meningkatkan motivasi kerja. Nah, strategi meningkatkan motivasi kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada insentif. Insentif itu adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, atau dengan kata lain insentif ini merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi. Nah, jadi insentif itu dapat digunakan buat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa mereka itu dihargai atas kerja keras mereka, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, insentif juga dapat membantu karyawan mencapai target yang lebih tinggi dan meningkatkan produktivitas dari organisasi. Nah, terus intensif juga dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikannya itu secara berkala gitu. Jadi setiap bulan atau setiap tahun, atau ketika karyawan itu mencapai target tertentu. Nah,
Tapi ini tuh insentif ini juga bisa ada sisi negatifnya. Kalau misalkan dikasihnya berlebihan dikasihnya secara berlebihan, karyawan bakal jadi terlalu fokus pada hal tersebut. Nah, dan bisa mengabaikan pekerjaan yang lain gitu. Intinya harus balance. Dan terus yang kedua yaitu belum masih masih yang sebelumnya. Terus yang kedua ini tunjangan. Nah, tunjangan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan mendapatkan tunjangan, para karyawan dapat meningkatkan dapat meningkatkan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan organisasi pun berjalan sehingga ada untung sama untung antara pihak karyawan dengan perusahaan. Nah, maksudnya tunjangan itu adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya di luar gaji pokok karyawan. Nah, bisa berupa uang, fasilitas, atau bisa juga keduanya. Nah, tergantung ada kebijakan perusahaan atau kondisi karyawan. Nah, terus kenapa kenapa tunjangan itu diinginkan oleh setiap karyawan? Karena salah satunya bisa ngebantu karyawan dalam memenuhi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menjadi motivasi karyawan untuk meningkatin kinerjanya. Nah, jadi tunjangan itu dapat jadi win-win solution bagi karyawan di dalam perusahaan karyawan dan juga perusahaan. Karyawan mendapatkan tambahan penghasilan dan juga perusahaan mendapatkan karyawan yang lebih termotivasi dan lebih produktif dalam pekerjaannya. Next. Terus yang ketiga yaitu tentang sistem kerja secara kekeluargaan. Nah, kalau ini sistem kerja secara kekeluargaan itu sistem yang dimaksudkan sistem kerja yang mengutamakan hubungan yang baik antara karyawan dan mengutamakan hubungan yang baik antara karyawan, baik hubungan profesional ataupun personal, ditandai terus saling menghormati dan saling mendukung sesama karyawan gitu. Terus di sini juga disebutkan bahwa menurut Firmanto dan Krisyanto menyatakan bahwa dengan budaya kekeluargaan sebagai salah satu karakteristik yang menyeluruh atau kepercayaan yang tinggi terhadap kebutuhan keluarga karyawan dan mendukung karyawan untuk menggabungkan peran keluarga dan peran pekerjaan. Maksudnya, menurut Firmanto dan Krisyanto ini, dengan adanya sistem kerja ini, perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kebutuhan karyawan, termasuk kebutuhan keluarga mereka. Misalnya dengan menyediakan fasilitas daycare atau kalau kalau guru atau profesi guru itu ada penitipan anak gitu. Terus cuti keluarga, tunjangan kesehatan bagi keluarga karyawan. Nah, perusahaan juga memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk mengatur waktu kerja mereka sehingga mereka dapat membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Terus yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa penghargaan atau reward ini suatu pemberian hadiah kepada karyawan yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, bahkan melampaui target oleh perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Dan tujuan dari
pemberian penghargaan atau reward ini untuk mendukung pencapaian perusahaan juga. Nah, terus kemudian reward ini diberikan sebagai bentuk dorongan atau dukungan uh, untuk karyawan tetap termotivasi dalam melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Dengan kata lain, penghargaan atau reward ini yaitu cara untuk memberikan motivasi atau apresiasi kepada karyawan dan mendorong supaya mereka itu terus meningkatkan kinerjanya. Baik, terima kasih Lala. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Kang Ahmad mengenai dampak motivasi kerja itu apa sih? Boleh Kang Ahmad, boleh dipaparkan materinya? Oke, terima kasih untuk moderator sama oleh Putri. Yang pertama dalam dampak motivasi kerja itu tuh yang pertama adalah meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Nah, menurut Malayu itu berpendapat bahwasannya dengan meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan itu penting dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa demikian? Karena ya namanya manusia itu kan pastilah butuh dorongan dan juga kepuasan dalam kerja lah gitu ya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa diberikan oleh pihak HRD atau enggak pihak konseling gitu ya atau pihak perusahaan untuk bagaimana cara memotivasi, meningkatkan moral dan juga kepuasan kerja karyawan. Yang pertama adalah berikan pengakuan dan juga apresiasi. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, baik proyek besar ataupun proyek kecil, itu dia, berikanlah pengakuan dan juga apresiasi dengan cara mengucapkan, selamat ya sudah mengerjakan proyeknya dengan baik dan benar, atau enggak sudah mendapatkan pencapaian kenaikan pasar atau enggak kenaikan harga itu dia atau enggak ada pencapaian yang lain gitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan karir. Karyawan itu tuh bakal lebih apa sih namanya itu tuh lebih merasa puas kalau jika seandainya karir yang dia jalanin ini tuh bakal kalau misalnya itu tuh karir dia itu tuh dikembangkan sama pihak perusahaan itu dia bahwa saya tuh dia merasa diperhatiin sama juga diperlihatkan sama karyawan itu tersendiri. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat lingkungan kerja yang positif. Seperti bagaimana lingkungan kerja yang positif itu tuh yang setidaknya tidak menikung dari belakang, menusuk dari belakang satu sama lain itu dia dengan cara seperti ngebantu, itu dia menyemangatkan, itu dia, ayo kamu pasti bisa, itu dia, ini tuh ini kerjaan itu kamu bisa ngelakuin seperti ini tuh. Saya yakin kamu bisa. Dengan cara kata-kata seperti itu, karyawan bakal lebih moralnya bakal lebih naik, itu dia, dan juga bahwasan itu dan juga memiliki kepuasan sendiri, itu dia dalam mengerjakan kerjaannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dengan cara seperti ini, dengan meningkatkan produktivitas kerja karyawan, karyawan akan lebih semangat lagi, tidak hanya di hari itu aja, tapi juga di hari selanjutnya dan hari selanjutnya sampai kontrak pekerjaan mereka selesai. Itu dia. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah berikan tujuan yang jelas. Jadi gini, berikan tujuan yang jelas ini tuh layak halnya dia keahliannya di teknik mesin, maka berikanlah dia kerjaan yang cocok dengan keahliannya dia, yaitu di bagian mesin. Itu dia. Itu salah satunya. Atau salah satunya juga adalah dia bagus di bagian perekrutan atau di bagian humaniora atau HRD. Itu dia. Terus dimasuki ke bagian divisi seperti itu juga. Nah, itu salah satunya. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat jadwal kerja yang fleksibel. Fleksibilitas dalam jadwal kerja dapat membantu karyawan menyesuaikan waktu kerja mereka dengan ritme alami dan kebutuhan pribadi mereka. Yang namanya manusia itu tuh pasti memiliki kebutuhan, bukan ya kebutuhan pribadi itu dia. Lain halnya contoh seperti kalau misalnya sudah berkeluarga, ulang tahun anak atau enggak momen penting buat anak, itu dia momen-momen penting itu dia. Seperti ya salah satunya ulang tahun dan juga kalau misalnya di Islam ini tuh proses sunatan itu dia ada sunatan lah itu dia sunatan
dalam bentuk pengajian itu dia, itu pasti ada itu dia. Dan kita sebagai HRD ini tuh harus memfleksibilitas itu. Oh, bahwasan itu tuh kamu bisa dalam kurun waktu 1 bulan kamu boleh izin atau cuti dalam kurun waktu beberapa hari itu dia, misalkan seminggu atau 3 hari atau 4 hari itu dia, seperti begitu. Terus yang kedua adalah beri umpan balik dan juga evaluasi kinerja itu dia. Dengan cara memberikan umpan balik dan evaluasi kinerja, seorang karyawan pasti bakal memahami dan juga mengetahui, oh di bagian mana dia kurangnya dan itu harus diperbaiki itu dia. Dan juga ditambah lagi juga, oh saya bagus di bagian sini, saya harus meningkatkan di bagian sini. Itu yang harus dilakukan oleh perusahaan itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Nah, kalau untuk mempertahankan kestabilan dan juga meningkatkan kedisiplinan karyawan, itu banyak berbagai cara dan juga metode. Salah satunya adalah gaji dan tunjangan yang kompetitif, seperti yang dijelaskan oleh saudari Lala, bahwasanya itu tuh karyawan itu tuh bakal lebih mengapresiasi bahwasanya itu tidak hanya diberikan gaji saja, tapi juga diberikan tunjangan dalam bentuk tunjangan kesehatan atau enggak tunjangan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aturan dan prosedur yang jelas. Itu dia. Di setiap perusahaan pasti ada aturan dan juga prosedur yang jelas. Itu dia. Kalau misalnya perusahaan memutuskan untuk membuat sebuah aturan dan juga prosedur yang tidak jelas, karyawan bakal mempertanyakan mengenai perusahaan itu tersendiri. Kenapa demikian? Karena dari hal yang simpel dan juga kecil aja seperti aturan dan prosedur ini tuh yang tidak jelas, karyawan bakal mempertanyakan kenapa aturan dan juga prosedurnya tidak jelas seperti kayak gini. Kok perusahaan mau oke-okekan aja, tidak mempermasalahkan hal seperti ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah pelatihan kedisiplinan. Sediakanlah atau melakukan pelatihan kedisiplinan kepada karyawan setidaknya seminggu sekali atau enggak sebulan 2 kali, itu dia. Kenapa demikian? Karena karyawan ini tuh kadang-kadang tuh suka, sudahlah bagian sini mah tidak seberapa dipermasalahkan, padahal di peraturannya sudah jelas, itu dia. Tapi tidak dipermasalahkan sama atasannya. Sudah, larang aja lah, itu dia. Nah, itu yang salah, itu dia. Dengan adanya pelatihan kedisiplinan seperti ini, karyawan bakal memahami kembali lagi dan juga menyadari bahwasanya itu, saya tuh harus disiplin apa, disiplin dalam peraturan dan juga disiplin dalam waktu. Itu yang terakhir dalam kedisiplinan itu dia. Yang nomor 4 ada mengefektifkan pengadaan karyawan. Nah, efektifnya pengadaan karyawan ini tuh ada beberapa cara, itu dia. Cara yang pertama adalah perencanaan pengadaan yang matang. Itu ya. Sebelum mulai proses rekrutmen, identifikasikan kebutuhan spesifik perusahaan dan posisi yang akan diisi, pahami tugas dan tanggung jawab posisi tersebut, serta kualifikasi yang dibutuhkan. Sebelum bagian humaniora ini tuh membuka pamflet open recruitment di sebuah perusahaan, bagian humaniora itu tuh wajib hukumnya untuk mengetahui bagian mana atau divisi mana yang kurang dengan karyawan. Contoh seperti divisi humaniora, kekurangan di bagian stress development. Itu dia. Berarti dengan kata lain, saya harus buka open recruitment yang dimana ada calon karyawan atau calon pekerja yang dimana dia itu tuh ahli di bidang seperti itu. Dengan spesifikasi dan juga keahlian yang harus diperlukan. Itu dia. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah deskripsikan pekerjaan yang jelas. Itu dia. Jangan abu-abu, tidak jelas, itu dia. Abu-abu atau tidak jelas gitu ya. Jadi perusahaan ini tuh harus menjaprikan atau memberikan deskripsi jobnya itu tuh yang jelas. Itu dia. Tidak ada hambatan, tidak ada pengurangan, itu dia. Berikanlah yang apa adanya apa. Itu dia. Contoh seperti kekurangan security. Berarti dengan kata lain kami memerlukan orang-orang atau laki-laki ataupun perempuan yang setidaknya bisa membela dirinya sendiri atau dapat menggunakan alat pertahanan diri seperti pentungan atau taser atau stun gun.
Itu dia. Terus contoh yang terakhir adalah sumber kandidat yang diverifikasi. Gunakan sebagai sumber untuk mencari kandidat potensial seperti situs rekrutmen online, jaringan profesional, pameran pekerjaan, dan pengumuman internal. Diverifikasi, sumber dapat meningkatkan peluang menemukan kandidat yang sesuai. Ini sudah kita pada mengerjakan tugas yang dimana situs rekrutmen online. Nah, di situs rekrutmen online ini itu ada step-stepnya dan juga ada form yang harus diisi. Itu dia. Nah, setiap formnya ini diisilah dengan sesuai dan juga secara detail. Itu dia. Dengan cara seperti kayak gitu, calon pekerja atau calon karyawan ini melihat lowongan kerja itu, dia bakal tertarik dan juga melihat pada dirinya sendiri apakah saya cocok untuk masuk ke bagian situ atau pekerjaan itu. Gitu. Yang nomor 5 adalah menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Nah, cara yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Dorong komunikasi dua arah antar manajemen dan karyawan. Sediakan forum untuk pertemuan reguler dan sesi tanya jawab. Metode contohnya seperti ini adalah dengan cara apa sih namanya itu liburan kantor. Jadi perusahaan atau kantor menyediakan atau memberikan pergi liburan bersama-sama dari yang atas sampai yang ke bawah. Itu dia. Dengan cara seperti kayak gitu, komunikasi antar karyawan dan juga atasan, bawahan dan juga atasan akan lebih terbuka, akan lebih nyaman karena di situasi non formal. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bangun budaya kerja yang positif. Identifikasi dan promosikan nilai perusahaan positif. Libatkan karyawan dalam pembentukan budaya organisasi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas dan keseimbangan kerja. Berikan fleksibilitas dalam jadwal kerja dan opsi kerja jarak jauh. Sediakan program keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Contoh gitu ya, untuk yang seperti ini kan tidak semua karyawan ini 24 jam ada di dekat kantor atau ada di rumahnya gitu ya. Terkadang itu ada urusan mendadak seperti harus menjenguk kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya sakit atau menjenguk mertuanya yang sakit. Itu dia kalau bagi yang sudah menikah. Tapi bagi yang belum menikah menjenguk orang tuanya. Itu dia. Nah, pihak perusahaan bisa memberikan opsi kepada karyawan itu untuk melakukan pekerjaan itu secara online. Jadi tidak meninggalkan pekerjaan, tetap datang atau tetap melakukan urusan pribadinya, tapi tetap melakukan profesionalitasnya dalam pekerjaannya. Itu dia. Nomor 6 adalah meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Ini dapat dilakukan jika seandainya yang pertama adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Berikan karyawan keputusan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Berikanlah pada saat diskusi untuk membuat sebuah proyek yang baru atau pekerjaan yang baru, libatkanlah karyawan-karyawan yang menurut Anda itu kompeten. Contoh, si A dan si B. Si B ini dia kompeten, tapi dia kurang disiplin. Sedangkan si A ini dia kompeten, tapi dia disiplin juga. Itu dia. Maka dilibatkanlah A, yang dimana dia ini tidak hanya kompeten juga, tapi juga disiplin. Itu dia. Terus yang kedua adalah fasilitasi kreativitas dan juga inovasi. Buat lingkungan yang mendukung kreativitas dan dengan memberikan waktu dan ruang untuk eksplorasi ide, dorong inisiatif kreatif dengan memberikan tantangan atau proyek yang inovatif. Itu dia. Terus yang ketiga adalah, yang terakhir, pemimpin sebagai teladan. Pemimpin perusahaan harus memberikan contoh perilaku, etika kerja, dan komitmen yang diinginkan. Dukung budaya kepemimpinan yang mendukung dan memberdayakan karyawan. Nah, terus yang ketujuh adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan itu banyak gitu ya. Ada kesejahteraan mental, kesejahteraan fisik,
dan juga lain hal sebagainya, itu dia, dan juga rohani, itu dia. Nah, berikanlah karyawan-karyawan ini tuh ketiga hal itu, karena dengan cara memberikan tiga hal itu tuh, para karyawan itu tuh tidak hanya sehat dalam segi fisiknya saja, tapi juga mental mereka dan juga rohani mereka. Contoh seperti kalau misalnya kesehatan mental, sediakanlah sumber daya dan dukungan untuk mendevelop kesehatan mental itu mereka tersendiri, itu dia. Edukasikan karyawan tentang kesehatan mental dan sumber daya yang tersedia. Kesehatan fisik dengan cara memberikan pemahaman kepada karyawan bahwasan itu tuh olahraga itu penting. Tidak hanya duduk di depan monitor atau di depan laptop dan dalam kurun waktu berjam-jam. Itu tidak sehat. Berikanlah pemahaman seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesehatan rohani. Berikanlah karyawan itu tuh kesempatan untuk melakukan ibadah. Contoh seperti Islam, sholat 5 waktu dalam kurun waktu 1 hari. Kalau dalam Kristen itu tuh atau Katolik, beribadah di hari Sabtu atau di hari Jumat. Itu dia. Nomor 8 adalah mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dengan cara memberikan proyek yang signifikan, karyawan akan merasa bahwasannya ini adalah tanggung jawab saya dan saya harus membereskan ini dengan sebaik mungkin dan sesuai diharapkan oleh atasan saya. Dengan cara seperti itu, karyawan akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena itu akan mempengaruhi karyawannya, mempengaruhi perusahaan dan juga dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bebas dalam pengambilan keputusan. Berikanlah kebebasan kepada karyawan yang diberikan tanggung jawab selagi itu keputusannya itu tuh tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah libatkan dalam pengembangan strategis. Ajak karyawan berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis perusahaan, berikan kesempatan untuk memberikan pemasukan dan juga ide tentang arah perusahaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Dengan cara pelatihan karyawan, pemeliharaan rutin, investasi dalam peralatan yang lebih efisien. Setidaknya itu saja dari saya. Saya serahkan kembali lagi pada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahmad atas pemaparan terakhirnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebenarnya teman-teman, jadi antara faktor, tujuan, strategi, dan dampak itu memang saling keterkaitan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti tinggalkan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.